Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk melanjutkan materi pada mata kuliah metode numerik, khususnya mengenai penyelesaian fungsi satu peubah. Pada pertemuan sebelumnya sudah sempat dibahas dua cara, yaitu dengan metode biseksi dan metode iterasi, di mana untuk metode iterasi di sini ada dua metode, yaitu metode iterasi sederhana yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, serta metode iterasi konvergen. Kali ini kita akan bahas mengenai metode iterasi konvergen. Dalam metode iterasi konvergen, penyelesaian X sama dengan Fx oleh formula iterasi X n tambah 1 sama dengan Fxn akan konvergen ke akarnya bila mutlak dari F aksen X kurang dari 1. Teorema, misalkan X sama dengan alfa adalah akar dari Fx sama dengan 0 dan I adalah sebuah interval yang memuat titik X sama dengan alfa. Misal Fx dan F aksen X ini kontinu dalam interval I dengan Fx didefinisikan oleh persamaan X sama dengan Fx yang ekivalen dengan Fx sama dengan 0, maka bila mutlak F aksen X kurang dari 1 untuk setiap X dalam I, barisan dari aproksimasi X0, X1, X2 sampai Xn yang didefinisikan oleh Xn tambah 1 sama dengan Fxn akan konvergen ke akar alfa dengan aproksimasi awal X0 dipilih dalam interval I. Secara geometris, metode iterasi konvergen dapat dipresentasikan berikut, digambarkan seperti ini. Untuk yang konvergen, kalau kita perhatikan di sini, misalkan pilihan X awal ada di sini, dengan proses iterasi tersebut dia akan mendekati akarnya. Nah, Y sama dengan Fx, di mana Y sama dengan X ya, garis ini. Jadi perpotongan antara Y sama dengan Fx dan Y sama dengan X. Sedangkan untuk yang divergen, kalau kita gambarkan seperti ini, dia akan menjauh gitu ya. Misalnya pilihan pertama di sini dengan proses iterasi tersebut semakin menjauh dari akarnya. Jadi syarat konvergensi pada range interval S dikurang H sampai S tambah H dengan S titik tetap, jika G aksen X antara 0 dan 1 untuk setiap X elemen I, iterasi akan konvergen monoton. Untuk G aksen X antara negatif 1 sampai 0 untuk setiap X elemen I, iterasi akan konvergen berosilasi. Sedangkan untuk G aksen X lebih dari 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi divergen monoton. Sedangkan untuk G aksen X kurang dari negatif 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi divergen berosilasi. Contoh, ini masih kita gunakan contoh pada iterasi sederhana kemarin, yaitu Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 7x tambah 2 sama dengan 0, diminta mencari akar real dari persamaan ini dengan menggunakan metode iterasi konvergen. Penyelesaian untuk masing-masing bentuk formula iteratif dari Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 7x tambah 2 sama dengan 0, kita gunakan formula iteratif. Misalkan F1x sama dengan 2/7 kali x pangkat 3 tambah 1 dan F1 aksen X sama dengan 6/7x kuadrat ya. Jadi ini turunan dari F1x ya. Oleh karena itu, untuk nilai-nilai X di dalam interval 0 sampai 1, F aksen X-nya kurang dari 1. Dengan demikian, formula tersebut dapat digunakan dengan nilai awal X0 sembarang di dalam interval untuk menentukan akar tersebut. Misalkan X0 sama dengan 1. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini. Misalkan pilihan X0-nya sama dengan 0,2928, sehingga turunan dari F1 tersebut
turunan di titik 0,2928 diperoleh 0,0735 yang jauh lebih kecil dari 1. Proses iterasi akan menjadi sangat cepat. Ya, tetapi untuk nilai akar lain, misalkan alfa yang menyatakan akar positif terbesar, di mana alfanya ini mendekati 1,7 misalkan, yang lebih dari 1, formula iteratif akan memberikan f aksen x lebih dari 1. Gitu. Untuk semua x yang lebih dari akar 76 ini akan mendekati 1,7. Nah, kemudian di sini misalnya kita gunakan formula yang kedua, misalkan f2x sama dengan 7x dikurang 2 dibagi 2x kuadrat. Maka f aksen 2x sama dengan 4 dikurangi 7x dibagi 2x pangkat 3. Nah, ini turunannya dari ini. Kemudian dapat diperiksa bahwa untuk tiap x di dalam interval 0 sampai setengah ini akan diperoleh mutlak dari f aksen 2x lebih dari 1. Jadi formula iteratif x n tambah 1 sama dengan f2 x ini tadi tidak bisa dipakai untuk menentukan nilai akar dalam interval tersebut. Nah, kemudian pilih x0 sama dengan 1. Proses iterasi tersebut tidak konvergen ke akar tersebut. Dan proses itu diperlihatkan pada gambar 27. Ya. Jadi kalau kita lihat ini tadi ya, ketika g aksen x lebih dari 1 maka iterasi divergen monoton. Tadi seperti itu ya, tidak konvergen. Nah, tetapi bertunjukkan bahwa f aksen 2x mutlaknya ya kurang dari 1 untuk setiap x di dalam yang intervalnya 3/2 sampai 2, dan untuk setiap nilai awal x0 dalam interval tersebut formulanya yang xn tambah 1 sama dengan f2 xn akan memberikan proses yang konvergen ke akar persamaan yang diberikan. Jadi kita peroleh hasil yang konvergen ke akar persamaan tersebut dengan nilai awal x0 sama dengan 2. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau x0 sama dengan 1, dia seperti ini ya. Tapi kalau x sama dengan 2, dia akan mendekati akarnya. Seperti itu. Dia akan konvergen. Nah, kemudian berikut kalau kita gunakan formula iteratif yang lain, di mana xn tambah 1 sama dengan 7xn dikurang 2/2xn diakarkan. Nah, kemudian ini kita cari turunan pertamanya. Formula iteratif tersebut tidak dapat dipakai di dalam interval x antara 0 sampai 2/7 karena untuk setiap x dalam interval tersebut akan diperoleh akar pangkat 2 dari bilangan negatif. Nah, demikian pula untuk setiap x di dalam interval 2/7 sampai setengah yang nanti akan diperoleh mutlak dari turunan f3x ini akan lebih dari 1. Jadi formula xn plus 1 sama dengan fxn3 ini tidak dapat dipakai untuk menghitung akar yang kecil. Tapi apabila dilakukan pada x yang terletak di dalam interval 3/2 sampai 2 yang memuat akar berbesar, formula iteratif xn tambah 1 sama dengan f3xn ini akan memberikan proses yang konvergen untuk akar berbesar. Nah, berikutnya kalau kita gunakan formula iteratif yang ini,
xn tambah 1 sama dengan 7xn dikurang 2 dibagi 2, tapi di akar pangkat 3 ya. Oke, misalkan f4x diperoleh seperti ini. Dengan cara yang sama, kita cari turunan pertama dari f4 tersebut. Kemudian bila diperiksa ternyata mutlak dari f aksen 4x ini lebih dari 1 untuk setiap x dalam interval antara 2/7 sampai tengah, jadi formula xn/1 sama dengan m4xn ini tidak dapat dipakai untuk menentukan akar terkecil. Tapi ada apabila mutlak dari turunan f aksen 4x ini kurang dari 1 untuk setiap x di dalam 3/2 sampai 2 yang muat akar terbesar itu untuk nilai awal x0 yang terletak di antara 3/2 sampai 2, maka formula xn1 sama dengan f4xn ini akan memberikan proses yang konvergen. Nah, berikut ada tabel gitu ya yang menggunakan beberapa formula tadi. Nah, di sini formula yang digunakan, kemudian ini turunan pertamanya, kemudian ini untuk interval I ya, x-nya yang terletak di antara ini. Nah, kemudian di sini nanti akan diperoleh turunan pertamanya gitu. Nah, berikut hasilnya. Kalau turunan pertamanya itu kurang dari 1, seperti pada ketentuan di teorema tadi, konvergen ke akar dalam I untuk sembarang nilai awal dalam I. Tapi kalau f aksen x-nya lebih dari 1, maka interaksi tersebut akan divergen ya. Seperti ini juga gitu ya. Oke, kira-kira nanti bisa dicek lagi untuk masing-masing kondisi ini ya. Jadi dengan menggunakan formula iterasi yang berbeda serta pilihan x0 di titik yang berbeda gitu ya, nanti kita akan lihat turunan pertamanya bagaimana, apakah kurang dari 1 atau lebih dari 1 seperti itu. Nah, kemudian ini diagram alur yang digunakan ya, seperti ini pada metode iterasi konvergen. Jadi pertama kan x ya, pilihan x pertama, kemudian hitung x barunya. Oke, kalau selisih x lama dan x barunya ini sudah kurang dari toleransi, oke, berarti itu. Tapi kalau belum, kita mulai lagi. Ya, oke, baik. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.